Enggak, Anda ini kan mencari-cari kesalahan, baru Anda mau menyandingkan dengan keseluruhan umat Bukan Islam. mencari kesalahan, membeberkan fakta-fakta tentang agama Islam. Kalau kita mau cari fakta-fakta yang salah dalam agama itu, kami juga bisa mencari kesalahan-kesalahan seperti itu. Oke, berarti Anda sudah mengakui bahwa agama Islam salah? Bukan. Nah, kan Itu bingung. kita, ya, enggak dong. Berat. Ya sudah. Sekarang saya tanya. Gini Apakah saja. Anda sudah memahami Alkitab? Gini saja. Anda mau nggak membaca surat Maryam ayat 71? Tidak, saya tanya, apakah Anda sudah memahami Alkitab Anda secara utuh semuanya? Ini Anda nggak nyambung loh. Saya tanya Anda, apakah Anda tahu isi Al-Quran surat Maryam ayat 71? Saya ini bukan penghafal Al-Quran seluruhnya. Saya nggak bilang penting Anda saya hafal tahu- Quran. Saya tidak pernah bilang Anda hafal Quran. Anda pernah baca surat Maryam ayat 71? Tapi ya saya pernah baca. Tapi Oke, saya nggak apa hafal. isinya? Saya nggak hafal, saya bilang. Oke, saya bacakan di sini. Isinya begini, perhatikan. Tapi- Ini surat Maryam, tapi- tenang. Ini surat Maryam 71. Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi api neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Berarti menurut ayat ini kamu wajib nggak mendatangi api neraka? Itu menurut penafsiran kamu. Kamu ngerti nggak sih? Penafsiran. Ini bukan tafsir. Tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Kayak Berarti kamu masuk neraka. Alkitab kan dia juga bilang lembaga penafsir. Jadi semuanya itu tidak bisa. Bukan. Jadi setiap kitab itu dia punya orang-orang yang mampu menafsirkannya secara utuh. Kalau di sini kan menafsirkannya secara asumsi saja sendiri. Enggak secara itu kenapa ayat ini diturunkan. Ya udah, silakan kamu jelaskan. Tujuan Ya sudah, silakan kamu jelaskan. Kenapa ayat itu diturunkan, tujuannya apa? Jadi yang terpenting dalam beragama itu adalah tujuan kita. Agama itu kan mengajarkan kita untuk Enggak, menyampaikan gini, hal-hal yang tujuan baik. ayat ini diturunkan apa? Tujuan ayat ini diturunkan apa? Saya sudah kasih tahu tadi, saya nggak paham Al-Quran secara utuh. Kalau kamu nggak paham Al-Quran, ngapain kamu kesini? Saya kesini karena saya melihat ketidakadilan sikap kamu dalam menyebar. Ketidakadilannya di mana? Di mana ketidakadilannya? Ketidakadilannya adalah kamu menyampaikannya dengan cara yang tidak diajarkan oleh Alkitab itu sendiri. Anda ini udah Quran nggak tahu, lari ke Bible. Anda apakah tahu isi Al-Quran? Anda sudah bilang tadi tidak tahu isi Al-Quran. Terus Anda bahas Bible. Gini, Anda bagus gini. Gini. Terus tambahin minuman kerasnya. Itu lebih bagus Anda. Gini. Saya tahu nggak tahu apa-apa ngomongin agama Anda itu. Saya sudah bilang, kalau Anda itu biasanya nontonnya ngadu ayam, main judi kopro. Salah kamar Anda di sini, salah forum. Tapi kalau Anda tontonannya baca Quran, pengetahuan agama Islam, agama Kristen, naik ke sini. Tontonanmu ngadu ayam, naik ke sini. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Deals apa ini bahasanya? Aduh, sorry teman-teman. Iya. Deals, bacanya apa ini? Deals. Silakan nyalakan kamera. Selamat malam, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Maaf, Bang. Kenapa, Bang? Anda Kristen ngajukan permintaan naik, Bang? Maaf, Bang.
Oke, baik. Jangan ngajukan permintaan naik lagi Bang ya. Nanti saya blokir ya Bang ya. Oke. Syahrul. Syahrul. Oh, ini salah. Sebentar. Saya kasih naik dulu Syahrul ya. Tadi ya Syahrul nongol. Syahrul, oke. Ya, selamat malam Syahrul. Kabur si Syahrul. Revan Austin Albantani. Revan Austin Albantani, oke. Iya, Revan silahkan nyalakan kamera Anda. Nah, kabur lagi. Aduh. Sayang teman-teman, saya agak sedikit batuk ya teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada Ratu Pir. Oke, Ratu Pir. Ya, Ratu Pir, silahkan nyalakan kamera. Halo? Oh, ini bisa. Masuk aku. Aduh, kayak mana membatalkan ini? Aduh, Tuhan. Malah kepencet lagi. Teman-teman ya, teman-teman. Kalau kalian ngetap layar, kalau kalian pencet layar, lihat layarnya itu teman-teman. Jangan kalian ngetap layar sambil begini. Ya nanti nggak kelihatan apa yang kalian pencet. Jadi layarnya itu kan setiap sudut-sudut itu kan sudah ada fungsinya masing-masing. Ada gambar di situ, gambar kepala atau badan separuh begini, warna merah, jambu dan warna biru itu jangan dipencet. Kalau itu kalian pencet, artinya kalian meminta supaya kalian saya naikkan ke sini. Ya, masa kalian nggak paham sih? Itu 2 kali juga loh, mencetnya itu harus 2 kali. Kalau hanya sekali saja nggak bisa. Setelah kalian pencet, nanti ada konfirmasi di situ, minta permintaan naik gitu. Nggak mungkin salah pencet itu. Udah terlalu sebenarnya kalau kalian bilang itu salah pencet. Oke, kita kasih naik ada Alexandro SH. Ya, Alexandro. Alexandro SH. Ya, Alexandro. Ya, halo Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Halo Bang Edis. Ya, nyalakan kamera. Oke Bang. Steve. Steve. Oke, ayam jaringan. Apalah ini? Sih. Oke. Halo Bang Edis TV. Abang Islam atau Kristen Bang? Anjir, jaringan ini. Ya, sudah saya blokir. Halo Bang. Sudah saya bilang teman-teman, kalau mau naik, kalian jangan naik dengan sinyal yang nggak jelas. Akhirnya kayak begitu. Ya.
Oke, kita kasih naik ada. Clown. Oke, coba kita kasih naik clown, ini apa nih? Iya, selamat malam clown. Malam Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Sinyal orang-orang ini. Bisa Anda nyalakan kamera, Bang? Kenapa? Kalian ngerasakan nggak teman-teman sinyalnya dia itu jelek? Maaf kepencet. Aduh, Bang, jangan tema itulah, Bang. Tema itu kayaknya berat tuh, Bang. Gimana temanya? Apakah tema ini terlalu berat bagi muslim-muslim, terlalu sekakmat begitu, sehingga mereka tidak berani karena itu adalah sebuah fakta atau bagaimana? Coba kita kasih naik. Daf. Ya, Daf. Sinyal lagi nih kayaknya nih. Dia ngomong muslim terus katanya di kolom komentar. Saya muslim, naikkan saya katanya. Halo Daf. Udah saya naikkan, tapi Anda naik modal sinyal, nggak ada sinyal. Coba kalau kalian mau naik, modal sinyalnya yang bagus. Biar kamu kalau saya naikkan nggak cuma muter-muter saja di layar. Ayo silakan. Den Atep, ini yang kemarin nih, Den Atep. Ya, Den Atep, silakan nyalakan kamera Anda. Hei. Apa kabar Den Atep? Selamat malam. Luar biasa baik Kang Edi. Kang Edi gimana? Baik Den Atep. Ini kita memberikan edukasi nih kepada yang muslim-muslim. Ini saya ingat Anda ini mengatakan Anda belajar agama Islam lalu mendapatkan fakta-fakta yang mengejutkan tentang agama Islam. Sehingga akhirnya Anda sudah meninggalkan Islam atau masih Islam sebenarnya Anda ini Bang? Masih Islam lah Bang Edi. Masih Islam. Ya, benar nggak Den Atep bahwa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dalam surat Maryam ayat 71 ya saya bacakan. Bahwa tidak ada seorang pun dari antara kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Itu surat Maryam ya. Saya sih baca juga Bang Edi kemarin. Pas di cerita ya. Terus saya juga baca memang seperti itu. Artinya ini mendatangi neraka ini adalah sebuah kewajiban yang sudah ditetapkan, betul? Ya kalau baca itu seperti itu ya. Makanya saya juga banyak belajar dari Bang Edi. Ya. Di satu ayat ya katanya orang Islam itu dijamin masuk surga. Di satu ayat ya seperti itu.
saya jujur aja bingung juga Bang Edi. Padahal kalau kita membaca hadis-hadis, Muhammad kan maha tahu ya kan? Kalau kita membaca hadis, di dalam hadis Muhammad itu menjelaskan neraka secara detail. Ya Rasulullah, bagaimanakah neraka itu? Katanya. Sedangkan kalau masuk neraka, itu otaknya akan mendidih katanya. Jadi bagaimana mereka ini akan selamat ketika mereka mendatangi neraka. Sedangkan panasnya api neraka saja 70 kali lipat dari panasnya api dunia ini. Kalau Gimana menurut kira-kira Bang Edi, ini? neraka nggak? Kalau menurut Bang Edi neraka itu ada nggak Bang? Iya, jadi sebenarnya neraka di dalam Al-Quran itu diambil dari kata huruf ja, ha, mim. Ya. Ya, mim. Iya, huruf ja, ha, mim. Ja dibaca oleh orang Islam jahanam. Nah sebenarnya dari mana kata jahanam ini? Ini usut punya usut, selidik punya selidik. Ternyata kata ini nyolong dari Bible. Jadi di dalam Bible Bang, di Israel itu sampai sekarang, pada waktu itu ada sebuah lembah. Lembah bahasa Ibraninya itu Geh. Nah, lembah itu milik keluarga anak-anaknya Hinom. Kalau orang Arab bilang anak-anak Hinom itu bin Hinom. Kalau orang Israel bilangnya Ben Hinom. Misalnya ini Ateb bin siapa begitu? Misalnya Ateb bin Sunandar gitu misalnya kan. Tapi kalau orang Ibrani bilangnya Ateb ben Sunandar. Nah, jadi lembah itu kan bahasa Ibraninya Geh. Kemudian kepemilikan dari lembah itu adalah milik dari anak-anaknya Hinom. Makanya disebut Geh ben Hinom. Ya kan? Gehinom disingkat Gehinom. Keluarga Hinom. Nah, kemudian ayat itu berbicara bagaimana tempat itu digunakan oleh orang-orang Israel pada zaman dulu untuk melakukan pembakaran. Mereka biasa membakar sampah di situ. Mereka membakar korban-korban yang diberikan kepada dewa Molokh dan lain sebagainya. Artinya tempat itu identik dengan tempat-tempat penghukuman, tempat-tempat keji begitu. Itu terus menerus berlangsung, ratusan tahun itu berlangsung. Nah, di dalam perjanjian baru, tempat itu dikutip oleh Yesus sebagai perumpamaan akan orang-orang jahat. Bahwa mereka itu dibahasakan akan mendapat penghukuman. Mereka akan dicampakkan ke Gehinom itu. Nah, di dalam bahasa Yunani kata itu menjadi Gehenna. Nih ya, kita ambil ayatnya nih. Biar saya kasih tahu asal usul neraka. Tapi kalau sama orang Islam nanti jadi dongeng itu. Oh, itu punya 7 lapis tingkat-tingkatan. Lapis pertama nanti hukumannya. Orang tempatnya saja di Israel kok. Tempat pertama bagaimana? Nih ya, kita kasih lihat nih. Dari mana asal usul kata neraka itu muncul? Perhatikan. Kita kasih lihat. Saya balik dulu kamera saya Bang ya. Nih. Boleh. Orang Islam itu banyak nyolong kosakata dari dalam Injil. Tapi mereka nggak tahu asal usulnya. Oke. Lihat nih. Misalnya di dalam Markus ayat yang ke-9, Markus 9, pasal yang ke-9, ayat yang ke-45.
Dan jikalau kakimu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Kata neraka ini, kalau kita cek bahasa aslinya, nih ya, kata neraka di sini, hell ini ya, bahasa Inggrisnya, nomornya 1067. Kita cek. Nih, kata ini berasal dari kata gena. Gena. Dari mana kata ini? Ini bukan bahasa Yunani asli. Kata ini berasal dari bahasa Ibrani. Ya kan? This was originally the Valley of Hinnom. Valley itu lembah. Bahasa Ibraninya itu Geh tadi itu. Geh Hinnom. Lembah keluarga Hinnom. Nah, lembah keluarga Hinnom ini menjadi tempat pembakaran. Jadi sebenarnya asal usulnya dari sini. Makanya ketika orang muslim bilang neraka itu 7 lapis, 7 singkat. Nggak tahu dia neraka itu adanya di Israel. Gitu ya. Nih kita baca saja sumbernya ya nih. Oke, silakan Anda mau bicara, silakan. Enggak, kalau saya kan membaca Quran juga Bang Edi ya. Kadang-kadang kan juga bingung dengan surga neraka ya. Kalau ada ayat yang mengatakan surga neraka itu saat ini di dunia gitu ya. Dan ketika masih bernapas gitu ya. Terus ada yang cerita neraka itu dibakar gitu. Terus atau surga juga sama. Surga itu kan ada yang mengatakan di ayat bahwa surga itu sekarang juga di dunia itu ada gitu ya. Nah kadang saya bingung ya. Saya baru bicara surga neraka itu bingung ya jujur aja ya, kenapa dan setiap agama ya ditonjolkannya itu atau mencari umatnya itu dengan menerangkan surga neraka gitu Bang Edi ya. Kalau saya lihat kan rata-rata ya kiai, ustadz atau pendeta juga kebanyakan selalu bicaranya itu gitu loh Pak. Coba Bang Edi aku minta tanggapan. Iya, saya sebenarnya mengikuti apa yang dibahas oleh orang-orang Islam. Sebenarnya begini Bang, kalau kita belajar bahasa, di dalam Al-Quran itu nggak ada surga, nggak ada neraka. Surga neraka itu murni punya orang Hindu. Agama Hindu punya, konsep dalam agama Hindu. Ada surga, neraka. Tetapi kemudian karena bahasa ini sudah familiar di tengah-tengah masyarakat Indonesia, para penerjemah Al-Quran dan penerjemah Bible menggunakan bahasa ini untuk menggantikan apa yang tertulis dalam Injil dan Al-Quran. Sebenarnya nggak ada surga neraka dalam Injil dan Al-Quran. Itu murni konsep Hindu. Di dalam agama Kristen yang ada itu Gehinom. Nah di dalam agama Islam yang ada Jahanam. Kata Jahanam itu ya nyolong dari Kristen itu. Makanya tanya sama orang Islam, Jahanam itu bahasa apa? Mereka nggak tahu. Bahasa apa Jahanam itu? Asal usul kosakata itu dari mana? Dari orang-orang Kristen. Cuman orang Islam membuat definisi sendiri. Sudahlah ngambil istilah-istilah dalam Injil, kemudian membuat sendiri definisi yang tidak sesuai dengan definisi dari mana kosakata itu diambil. Itulah kerjaan orang Islam. Iya. Iya. Banyak Bang, bukan hanya surga, neraka, bukan hanya itu. Coba di dalam agama Islam itu ada istilah Eden. Coba tanya orang Islam, apa Eden itu? Gak tahu mereka. Karena itu semuanya itu merupakan bahasa Ibrani. Ada seorang orang Yahudi, tapi dia berkebangsaan Jerman. Namanya itu Abraham Geiger. Dia menulis satu buku yang berjudul Apa yang Muhammad Pinjam dari Yahudi dan Kristen. Apa yang Muhammad pinjam? Nih ya, saya tunjukkan bukunya ya. Nih, saya tunjukkan. Seorang Abraham Geiger. Ini judulnya
Kalau bahasa Belanda, bahasa Jermannya, was het Muhammad aus dem Judentum aufgehemonem. Aduh, ini agak susah ini bahasanya. Nih ya. Saya tunjuk bukunya ya. Nih. Saya tunjuk bukunya. Banyak bang buku-buku yang membongkar tentang agama Islam itu. Tapi di Indonesia di ban. Makanya saya sudah pernah bilang, seandainya di Indonesia tidak ada hukum penistaan agama, seandainya di Indonesia itu bebas berdiskusi soal agama, agama Islam itu hanya tinggal nama saja, nggak ada lagi yang percaya agama Islam. Nih, ini judul bukunya. Yang membuat Islam itu terlindung itu bang, hukum penistaan agama itu. Itu yang membuat Islam itu masih ada dan bertahan. Nih, ini judul bukunya ini. Abraham Geiger. Nih, was het Mohammed aus dem Judentum. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi. Jadi buku ini membahas ada ratusan kosakata di dalam Al-Quran yang asal usulnya itu bukan dari agama Islam, asal usulnya dari agama Yahudi. Makanya orang Islam nggak ngerti itu apa. Seperti jahanam, itu bingung apa jahanam itu. Bahasa apa itu jahanam? Nah ini kalau kita jujur-jujuran, ya memang benar. Nih, ini judul bukunya ini. Was het Mohammed aus dem Judentum aufgenommen. Nih. Artinya seperti itu kira-kira apa yang Muhammad pinjam dari Yahudi. Nih ya, saya akan kutip ya. Istilah-istilah di dalam Al-Quran yang orang Islam itu nggak tahu itu apa. Misalnya jahanam, jahim. Itu jahanam dan jahim itu sebenarnya merupakan typo. Tahu typo? Apa itu typo? Typo itu salah tulis. Iya sebenarnya kosakatanya itu jahanam. Tapi kadang-kadang ditulis jahim karena memang orang Islam nggak ngerti apa sebenarnya. Salah ketik gitu ya? Iya salah tulis. Jadi di dalam Al-Quran itu ada salah tulis. Bukan typo. Kalau typo kan ketik ya. Jadi dia tuh salah nulis gitu. Antara jahim dan jahanam itu kata jahim itu sebenarnya merupakan kesalahan tulis dari jahanam. Gitu. Bang Edi, gini, mohon maaf nih. Itu kan Kristen sama Islam itu kan sama-sama dari Timur Tengah ya. Betul. Nah, tapi mohon maaf nih. Saya kadang berpikir begini. Apa kita ini sedang diadu oleh orang Timur Tengah gitu loh? Tidak. Ya. Begitu. Kalau abang berpikir begitu, semuanya dalam politik juga begitu bang. Saya kasih contoh. Kita ini kan sebenarnya kan mendapatkan sebuah informasi. Informasi itu ada yang di Indonesia, dari Indonesia asli, ada yang dari luar begitu. Saya kasih contoh misalnya. Tentang sistem pemerintahan bang. Kalau kita belajar hukum tata negara, sistem pemerintahan itu ada yang monarki absolut, kemudian ada yang presidensial, kemudian ada yang macam-macam. Dan semuanya saling memang berdebat tentang sistem mana yang paling baik. Nah, gagasan atau sudut pandang atau keyakinan antara Islam dan Kristen itu juga akan bergesekan. Tetapi tugas kita di sini adalah kita itu melakukan yang namanya observasi. Kita teliti asal muasalnya. Kita selidiki nih dari mana yang benar begitu. Bukan dengan gontok-gontokan adu fisik. Kalau gontok-gontokan adu fisik nah kerjaan orang Islam. Iya.
Makanya saya ini kan memberikan atau memaparkan sesuatu argumen yang seharusnya dibantah dengan argumen. Tapi orang Islam tidak berwatak demikian. Orang Islam kalau ditanya tentang agamanya langsung penistaan. Kamu melakukan penistaan, kamu akan itu kerjaan orang Islam. Coba orang Islam mengeluarkan argumen-argumen bantahannya, nggak sanggup. Gitu ya. Nggak sanggup. Makanya temanya begini nih. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam lapor polisi. Cuman saya secara pribadi Kang Edi ya. Macet-macet ya teman-teman. Saya mohon maaf banget juga ya. Terkadang Macet-macet bang. terkadang saya berpikiran seperti itu gitu loh. Kadang-kadang ini kita. Oke. Sebentar kita turunkan dulu ya, macet-macet ya. Ya teman-teman ya, sinyal lagi. Ya teman-teman sekalian, ini forum ini, kalau kalian baru datang ya, saya yakin di antara kalian ini ada yang baru-baru datang, baru-baru nonton begitu. Ini bukan forum untuk hujat-menghujat, enggak. Ini adalah sebuah forum tanggapan dari saya seorang Kristen terhadap tuduhan-tuduhan orang Islam selama ini terhadap kekristenan. Banyak di antara kalian juga itu kan tontonannya ngadu ayam. Banyak di antara kalian itu tontonannya itu Raffi Ahmad takut makan buah rambutan. Banyak di antara kalian tuh tontonannya itu artis pamer mobil. Jadi memang kalian gak tahu apa yang kenapa kok bisa ada channel ini. Kalau tontonan kalian Ahmad Sahroni pamer mobil ya gak tahu kalian. Atau Uya Kuya pamer mobil. Tapi kalau kalian tahu ya, selama ini orang-orang Islam itu mereka membuat video-video, entah itu podcast, entah itu debat, diskusi, membahas agama Kristen. Bayangin orang Islam, ngundang orang Islam yang dibahas Kristen. Contohnya siapa bang? Contohnya misalnya Zuma sama Ari Untung. Mereka bikin podcast bareng. Adi Hidayat dengan jamaahnya bikin podcast bareng yang dibahas agama Kristen. Abdul Somad dengan jemaahnya bahas agama Kristen. Itu banyak sekali konten-konten seperti itu. Selama ini sudah hampir 10 tahun orang Kristen diam aja, nggak ada yang membahas itu. Irene Handono dengan jamaah pengajiannya bahasnya Kristen. Hari Natal itu teman-teman adalah hari peringatan Dewa Matahari. Yesus dilantik jadi Tuhan tahun sekian. Itu banyak sekali video-video seperti itu. Kalau kalian cek, kalau tontonan kalian seperti saya bilang tadi, kalian nggak tahu itu. Kalau tontonan kalian artis pamer mobil ya memang nggak tahu kalian tentang berita itu. Selama hampir 10 tahun saya nonton video itu saya diam saja. Bagaimana kira-kira saya jawab ini? Nah sekarang akhirnya saya jawab. Ketika dijawab, lapor polisi orang Islam. Iya. Coba Anda lihat itu, Yahya Waloni. Dia membahas agama Kristen di depan jamaahnya. Banyak video-video itu di YouTube banyak. Pihak berwajib bagaimana? Pura-pura nggak tahu lah. Oh itu kan dakwah gimana? Dakwah. Nah sekarang saya jawab. Dan ingat ketika saya menjawab, saya nggak pernah fitnah loh. Bahkan saya tantang, kalau ada orang Islam bisa membuktikan saya fitnah,
Saya menerjunkan diri saya dari Monas. Coba ada nggak orang Islam datang ke sini tunjuk bahwa saya itu fitnah? Coba. Saya undang, coba. Datang kemari dan buktikanlah bahwa yang saya katakan tentang agama Islam itu merupakan sesuatu yang tidak benar. Ya, silakan. Ini Susilo lagi nih yang kemarin. Ya, apa kabar Pak Susilo? Alhamdulillah baik saja Bang Edis. Selamat malam, selamat bertemu kembali Bang Edis. Ya. Susilo, Jadi saya Pak lebih fresh karena ya. Kalau sekarang ini saya lebih fresh Bang Edis karena saya pakai bebas ya. Kalau kemarin memang saya agak berhati-hati gitu ya. Baik. Bang Edis tadi itu ini ya, saya dengarkan temanya ikut Yesus sama dengan surga, ikut Muhammad sama dengan neraka gitu ya. Betul, betul. Ya, ya itu memang betul Bang Edis. Betul. Ya. Ini Bang Edis. Tadi, Ya, nah. ya betul itu betul. Betulnya begini Bang Edis ya. Tadi ditunjukkan ayat apa deh surah Al-Maidah 71 ya. Maryam. Ya Bang Edis. Surat Maryam ayat 71. Ya Maryam 71 ya. Ya. Itu Bang Edis coba dibaca yang 70 Bang Edis sebelumnya. Baik, kita bacakan sebelum dan sesudahnya ya, supaya kita tidak kehilangan konteks itu ada, dari ayat itu kan ya, itu gabungan Bang Edis, enggak hanya di 71 itu. Betul. 70 Saya gabungan. setuju. Saya setuju dengan Anda. Kalau kita membaca sesuatu itu harus kita baca sebelum dan sesudahnya. Baik. Oke, sip. Kita mulai dari ayat, jangan mulai 71, kita mulai dari ayat yang ke-69 bahkan ya. Oke. Bahkan 68 ya. 68 kita mulai. Ya, enggak apa-apa. Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan kami bangkitkan mereka bersama Saitan, dan akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. 69. Kemudian pasti akan kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Kemudian 70. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan ke dalam neraka. 71. Dan tidak ada seorang pun daripada kamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Kemudian ayat 73. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami tentang mereka, niscaya orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, manakah di antara kedua golongan yang lebih baik tempat tinggalnya dan lebih indah tempat pertemuannya. Jadi ayat itu berbicara mengenai orang-orang akan masuk ke dalam neraka, termasuk orang-orang Islam. Makanya saya bilang ikut Muhammad pasti masuk neraka. Oke, saya dikasih waktu untuk menanggapi itu. Silakan Bang. Begini Bang, itu tadi di ayat ke-70 itu asal mulanya itu kan dari golongan-golongan orang yang belum beriman. Golongan apapun kan. Kemudian untuk masuk ke orang menjadi beriman atau menghadap atau datang ke Tuhan itu kan harus dengan yang suci. Di dalam ayat juga dikatakan tidak bisa menyentuh Al-Quran Qadim kecuali jiwa-jiwa yang disucikan. Itu artinya orang yang tidak suci itu tidak akan bisa mendownload Al-Quran yang Qadim itu tidak bisa, termasuk dekat dengan Tuhannya itu tidak bisa. Karena Bang, sebelumnya orang itu banyak dosa. Ketika menemukan manusia yang sebagai penunjuk jalan, akhirnya itu
pasti dimasukkan ke neraka dulu. Ya, neraka bang dipahami, neraka surga itu bukan sebuah tempat akangku. Ya, neraka surga itu adalah rasa, itu dimensional. Yang digodok atau yang digembleng atau yang disiksa itu bukan badannya seperti ini, bukan rohnya, bukan. Itu bukan neraka itu saat ini juga, bukan menunggu nanti, bukan. Saat ini juga. Ya, jadi neraka itu udah rasa, itu jiwanya yang digembleng atau yang disiksa itu jiwanya. Itu bang, Baik. karena kita untuk bergabung dengan yang maha suci, kita Saya harus tanggapi suci. ya. Itu, Baik, saya tanggapi. oke. Ya. Itu kalau kita bicara iman kayak begitu, Pak Susilo. Tapi di sini kita tidak berbicara iman. Coba, neraka itu bahasa apa sih? Nek bahasanya kok saya tidak tahu ya. Mungkin ya bahasa ini ya Indonesia juga itu kan. Iya, Apa itu? tapi Bahasa asal Bang? Saya tidak tahu nak. baik. Asal usul kata neraka itu berasal dari bahasa Sanskerta. Ini istilah-istilah ini adalah istilah-istilah dalam agama Hindu. Oke, kita kembali ke bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya apa sih kata neraka ini di dalam Al-Quran? Ya. Apa coba? Ya, neraka itu sebuah ini Bukan, Bang, bahasa istilahnya aslinya apa? Bahasa asli neraka dalam Al-Quran. siksaan. Kok enggak tahu saya ya. Ya itu siksaan bang, itu Ya bagaimana Anda menjelaskan neraka itu adalah, gini, bagaimana Anda mengatakan neraka itu adalah bukan tempat, tetapi keadaan yang sudah ada di dunia ini. Itu kan Anda sedang berhalusinasi Pak Susilo. Neraka itu di dalam bahasa Al-Quran, sebentar biar saya selesaikan. Di dalam Al-Quran kata neraka itu merupakan terjemahan dari bahasa Arab Jahannam. ya. Nah, Betul. kata jahanam ini bukan bahasa Arab. Kata jahanam itu berasal dari terminologi kitab-kitab sebelumnya. Nih ya, Betul. kita kasih nih, asal usul kata jahanam. Nih. Ya. Kalau kita mau meneliti sebuah tuh pengertian, itu kita harus cari dulu pengertian kata itu dulu. Ya, ya. Biar kita tahu jahanam itu asal usulnya dari mana. Ini dari kitab-kitab sebelumnya, dari nyolong dari kitab-kitab sebelumnya. Jangan bikin definisi sendiri. Nih, saya tunjukkan. Kita jangan bicara dogma di sini. Kita bicara mengenai kajian-kajian ilmiah, bukan kajian-kajian dogma. Nih, perhatikan. Dari mana asal usul kata jahanam dalam agama Islam? Ya. Jahanam bahasa Arab adalah neraka, tempat penyiksaan dan seterusnya nih. Ini halusinasinya orang Islam nih. Dia punya 7 pintu, 7 tingkat. Ini sudah dimodifikasi sama orang Islam. Nah, dari mana asal usulnya? Asal usul kata ini. Perhatikan. Ya. Perhatikan ya, kata jahanam ini asal usulnya dari mana? Kita lihat. Oke. Ya, kita lihat ya. Dari mana asal usul kata jahanam? Sebentar ya. Nih, kita ketik kata Gehenna ini ya. Ya. Perhatikan. Gehenna atau Gehinom, ya, literasinya itu lembah Hinom, adalah sebuah lembah yang terdapat di tepi barat Yerusalem yang awalnya digunakan sebagai tempat pengorbanan anak-anak. Untuk mencegahnya terulang kembali, tempat ini kemudian diubah menjadi tempat pembuangan dan pembakaran sampah. Nama ini kemudian dijadikan sebagai nama neraka dalam agama Yahudi dan Kristen. Ya? Yang kemungkinan terinspirasi dari konsep-konsep surga neraka milik Zoroastrianisme di Israel yang dikuasai oleh Persia abad ke-6.
Nah, Islam sebagai ini klaim-klaimnya ya, sebagai penutup agama samawi, ikut menggunakan nama ini sebagai salah satu nerakanya, yakni Jahanam. Jadi identik ini, Jahanam, Gehenna, Gehinom. Ini sebenarnya ngambil dari sini, Bang. Nih, tempatnya ada di sini. Mana 7 pintunya dari mana? Ini lembah Hinom, jelas ini lembah milik keluarga Hinom, digunakan sebagai tempat pembakaran. Kok jadi tempat 7 lapis lah ini? Tempat bukan fisik gimana? Oke, Bang. Nah, kalau bukan- kita mendengar penjelasan sedikit, kalau kita mendengar penjelasan Muhammad tentang neraka, di dalam hadis-hadis Muhammad tuh menjelaskan tentang neraka, itu tempat di mana di situ hukumannya yang paling berat itu adalah seperti seseorang yang menginjak bara api. Dikatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana keadaan hukuman yang paling ringan di neraka?" Seperti orang yang bersandalkan bara api, otak mereka akan mendidih. Dikatakan api neraka itu panasnya 70 kali lipat dari api yang ada di dunia. Bahkan panasnya itu kalau surga kan jaraknya sekian meter gitu. Entah Muhammad nih kayak tukang ngukur jalan itu gimana. Kemudian neraka itu panasnya nanti akan bisa dirasakan dari sekian ratus meter katanya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Anda katakan itu bukan tempat, sementara Muhammad mendeskripsikan itu sebagai tempat, Pak Susilo? Silakan. Oke, sudah saya jawab. Silakan. Ya. Jadi begini Bang, tadi disampaikan bahwa dari Jahanam ya, dari kata Jahanam itu diambil dari nama tempat pembakaran itu ya. Tempat pembakaran, bakar artinya itu api Bang. Jadi itu rasanya panas, rasa yang panas itu bukan berarti itu sebuah tempat, tidak. Itu artinya bahwa di neraka itu rasanya panas. Seperti itu Bang, ya itu satu. Kemudian itu diambil dari agama Kristen gitu ya. Memang Bang, kitab ini, Al-Quran ini, kitab lah ya, kita katakan kitab saja. Kitab itu bukan diganti Bang bunyinya. Kitab itu disempurnakan. Artinya itu bahan yang satu itu disempurnakan. Begini, mohon maaf sekali ya Pak Susilo. Begini Pak Susilo, mohon maaf sekali. Kita ini bukan bicara dogma. Kita nggak berbicara, kalau dogma, Islam dengan dogmanya, Kristen dengan dogmanya. Kita meneliti secara ilmiah. Kita kaji ini dengan sudut pandang yang ilmiah. Netral, kita nggak bahas agama di sini, nggak bahas iman. Tadi kan sudah saya bilang, istilah Jahanam itu bukan bahasa Arab. Saya kasih contoh. Pernah dengar kalkulator? Iya. Kalkulator pernah dengar nggak? Nah, Bahasa apa kalkulator itu? mungkin Sanskerta mungkin ya. Sanskerta sih kalkulator kok Sanskerta. Aduh. Barang saya nggak paham Bang. Kita yuk. Iya, oke, ya baiklah. Ini kita didik dulu mereka ini teman-teman. Begini ya. Baik. Ya kalau orang untuk berperang, kalau untuk mendidik susah ini. Biasanya berperang, nembak orang bisa ini. Baik, dengar. Begini Pak Susilo. Bicara agama Bang, jangan yang Iya, lain. baik. Jangan Begini yang Pak lain. Susilo. Saya kasih tahu. Kalau kita mengambil atau mengadopsi bahasa orang lain, maka kita harus mendefinisikan bahasa itu sesuai dari mana bahasa itu berasal. Saya kasih contoh, bahasa-bahasa adopsi yang ada di Indonesia. HP. Iya. HP itu bukan bahasa Indonesia asli. HP itu kependekan dari handphone. Hand itu tangan. Phone itu HP itu phone, ya. Handphone. Kemudian TV, televisi. Kemudian kalkulator. Itu bahasa-bahasa yang kita serap dari bahasa asing. Jadi bahasa Indonesia.
Tapi bolehkah kita mendefinisikan kosakata yang kita pinjam itu semau perut kita? Nggak boleh. Karena bahasa itu bukan bahasa kita. Contoh, kalkulator. Kalkulator kita ambil dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya menghitung itu calculate. Menghitung. Mengkalkulasi. Alat untuk menghitung namanya kalkulator. Makanya jadi kalkulator. Nggak boleh kalkulator kita definisikan sebagai panci. Nah begitu juga kata jahanam. Di dalam Al-Quran ditemukan kosakata ini. Huruf ja, ha, mim. Jahanam. Nah kata jahanam ini ja, ha, nun, mim ya. Jahanam. Kemudian kadang-kadang nunnya hilang. Jadi jahamim. Hilang satu hurufnya. Itu kesalahan-kesalahan tulis dalam Al-Quran. Saya sudah pernah nulis buku tentang itu. Ya. Nah, di sini yang menjadi titik berat kita begini. Kalau ada kosakata yang diambil dari bahasa non-Arab, maka orang-orang Arab harus mendefinisikan itu sesuai dari mana kosakata itu berasal. Ya. Terus lanjut, jangan terlalu panjang Bang. Nah, sekarang saya tanya. Kan, baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Di dalam Al-Quran ada kosakata jahanam. Dari mana kosakata itu berasal? Makanya tadi saya Bang, ini mohon maaf jangan dipotong dulu ya. Ini saya pahamkan dari asal usulnya dulu. Biar jangan dipotong dulu, oke. Itu tadi bahwa Al-Quran itu kan menyempurnakan dari kitab sebelumnya. Kitab Injil itu menyempurnakan, memperbaiki kitab sebelumnya. Maka bunyinya itu disempurnakan, tidak diganti. Berarti barangnya itu sama, tapi disempurnakan, perbaiki, sempurnakan. Makanya Bang, apa yang ada di Injil yang baik-baik itu ditambahi sesuai dengan perkembangan zaman. Makanya seorang rasul dari mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Musa sampai Isa, setelah itu ada rasul lagi, itu ada 6 apa di antara. Kemudian Nabi Muhammad. Ini susah ini kayaknya. Malah dia bahas dogma lagi. Yang ditanya asal usul kosakata, asal usul, asal muasal. Susah ini kalau orang ngomong. Kalian tahu nggak sih etimologi? Etimologi itu maksudnya membedah kata dari mana kosakata itu terbentuk. Contoh mengetok. Dari mana kata mengetok itu muncul? Dari suara. Contoh, dia mengetuk pintu. Kenapa kok mengetuk bunyinya? Karena waktu digini, bunyinya tok 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 begitu. Makanya terbentuk kosakata itu. Gitu loh, belajar etimologi, aduh. Orang Batak punya satu makanan yang sangat terkenal, namanya ombus-ombus. Kenapa kok ombus-ombus? Karena dulu ceritanya itu makanan itu nggak tahu namanya apa. Mereka nggak ngerti namanya apa itu. Ketika mereka pegang itu panas. Nah ketika panas ditiup-tiup, diembus-embus. Makanya jadilah namanya ombus-ombus. Kalau kita belajar kosakata, kita akan ketemu pengertian yang sebenarnya. Jadi jangan kau bilang ombus-ombus itu minuman kaleng. Ya nggak nyambung. Saya ini mengajak kalian jangan membahas dogma. Kalau kita bahas dogma, kita nggak debat kusir kita. Sampai kiamat kita debat kusirnya. Gitu loh. Aduh, susah ini. Jadi kosakata itu kita teliti. Kenapa kok bisa begini? Kan sudah saya jelaskan tadi. Gehinom, jahanam itu diambil dari kata Gehenna. Dari bahasa Ibrani, Geh itu artinya lembah, Hinom itu nama orang. Lembah punya keluarga Hinom, makanya Gehinom. Jadi jahanam. Kenapa kamu bikin jahanam ngarang sendiri? Ini orang Islam nih gimana sih?
Aduh. Ayo kita mendekati sesuatu berdasarkan kajian-kajian akademis dan ilmiah. Ya, ayo silakan. Yang muslim-muslim saya undang, ayo silakan. Coba kita diskusi yang ilmiah akademis. Ya. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Syahrul. Ini sudah naik tadi Syahrul, tapi dia lari ini. Ya, Syahrul silakan nyalakan kamera. Kabur. Ini Syahrul jalan malah kabur. Sebenarnya teman-teman, Al-Quran itu sudah memerintahkan orang-orang Islam untuk supaya mereka paham Al-Quran, mereka itu harus mereferensikan ke kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mengatakan begini, jika kamu ragu-ragu, maksudnya kalau kalian itu bimbang begitu, ini apa ya ini ya, ini apa ya. Ketika kalian temukan seperti itu dalam Al-Quran, Al-Quran memerintahkan, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, maka tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Apa itu? Artinya referensinya harus Taurat dan Injil. Tapi orang Islam baca Quran sambil salto. Makanya ketika mereka membaca Al-Quran, mereka baca itu malah tanyanya kepada orang-orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran, bukan sebelum Al-Quran. Makanya bacaan mereka kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir ini, tafsir itu. Yang semuanya adalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Coba kalian itu coba. Yang mana yang saya katakan itu yang salah? Gak ada yang salah. Ya silakan. Kita kasih naik ada Wak Bedu. Ya Wak Bedu. Muslim bang? Wak Bedu. Muslim, Bang. Iya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Wak Bedu, silakan nyalakan kamera Anda. Oh, nyalakan kamera. Kalau lemot dibawa dulu Bang ya, kalau lemot dibawa dulu lemot. Oke, kita kasih naik ada Adi Butom. Adi Butom. Ini followersnya besar nih Adi Butom nih. Iya, Adi Butom. Silahkan nyalakan kamera Bang. Kayak Ahmad Saroni wajahnya. Adi Butom, apakah Anda mendengar saya? Macet. Baik, kita kasih turun. Iklan dulu. Oke, baiklah kita iklan dulu ya. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya. Membahas agama Islam atau menjawab orang-orang Islam yang suka memfitnah agama kita, agama Kristen, itu tidak mudah. Kalau kita jawab mereka, siap-siap dilaporkan polisi. Makanya untuk menjawab mereka, kita itu perlu tempat yang aman supaya kita itu tidak bisa dipersekusi, supaya kita tidak bisa
diperlakukan tidak adil. Karena hanya orang Islam saja yang boleh bahas agama orang. Nah, kita menjawab mereka itu dari sini, teman-teman. Nah, di sini kita ada program untuk pendirian rumah apologet. Jadi fungsi dari rumah apologet ini adalah sebuah tempat atau sebuah markas untuk menjawab. Dan bukan hanya menjawab saja, enak aja dijawab-jawab aja. Tapi kita counter mereka balik dengan pertanyaan yang sama. Kan pertanyaan-pertanyaan orang Islam kan biasanya itu. Mengapa kamu menuhankan manusia? Kenapa manusia kau tuhankan? Nah itu kita jawab dan kita counter. Ya, kita jawab dulu, kemudian kita balik tanya, hei Islam, kenapa kamu tuhankan manusia? Nah, yang sederhana gini saja itu resikonya di penjara, Makanya kita di sini mendirikan rumah apologet itu. Itulah fungsi dari rumah apologet itu. Nah, bagi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi dalam hal mendirikan rumah apologet itu, teman-teman, akhir tahun ini ya teman-teman ya, kita targetkan, kita galang supaya yang ada di layar itu ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube juga, itu ada tulisan di bawah berjalan, teman-teman bisa support. Ingat ya teman-teman, atas namanya itu adalah Edis, nama saya sendiri teman-teman. Supaya jangan lagi ada orang nanti bilang ke saya, bang kemarin saya support Anda tapi namanya atas nama Maulana. Kan gimana? Ya berarti Anda sudah tertipu. Ya, namanya atas namanya itu teman-teman, Edis. Kalau tidak atas nama Edis itu berarti Anda salah mensupport. Begitu ya teman-teman ya. Yuk silakan kita lanjutkan kembali. Bagi yang muslim-muslim, saya berikan kalian kesempatan untuk naik, untuk berdiskusi dengan saya. Buktikan bahwa yang saya katakan itu tidak benar, fitnah. Yuk silakan. Kita kasih naik ada Budomu, coba Budomu. Budomu. Oke, terpental lagi teman-teman. Nampaknya ngering itu. Bang, besok yang agak sedikit ini aja bang, biar nggak terlalu berat temanya bang. Karena kayaknya temanya itu langsung skakmat gitu loh. Coba orang muslim itu kasih tema yang ringan-ringan. Contoh, bagaimana tata cara mandi. Bagaimana cara-cara masuk WC. Bagaimana kalau kencing. Bagaimana metode kencing. Nah itu orang Islam cepat. Cara-cara kencing. Cara kencing. Ya silakan bang, nyalakan kamera. Tapi ini gelap sini. Kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan paksakan naik bang. Tidak malu, tapi ini bisa saya nyala, tapi agak gelap. Silakan bang, nyalakan dulu kamera Anda. Bilang gelap. Baiklah kalau sudah malu. Bang, coba besok temanya jangan berat-berat bang. Temanya itu kalau orang Islam itu yang ringan-ringan. Seperti tata cara kencing, tata cara ini. Nah, saya kasih contoh ya. Mungkin banyak teman-teman ini yang menganggap ini orang ngada-ngada tuh gimana sih? Loh, jangan salah. Perhatikan. Kita jauh dari penyakit silisilgo. Penyakit yang kencing habis-habis. Nah, setelah seperti ini buang air kecil, kita bungkukkan sedikit. Nah, boleh sekali-sekali kalau masih berasa ada, kita tukar posisi. Nah, sekarang kita di kanan. Kiri yang tegak. Tapi ini bukan posisi utama, bukan. Posisi utama yang tadi. Ditambah lagi dengan jari kita tekan bagian bawah sebelum bagian dubur di bawah ada. Kalau kita tekan keluar lagi tuh. Nah. Ya. Jadi begini. Jadi ini jongkok di kaki kiri. Begini disebutkan oleh para ulama dulu juga mengerti ilmu kesehatan.
ini memang bisa mendorong kotoran untuk segera keluar ke bawah dan lebih tuntas. Yang namanya perempuan itu. Ya, enggak, tapi nanti aku juga lah ujung-ujungnya nih. Janganlah kamu kencing dalam keadaan berdiri. Tapi ada satu hadis dalam Sahih Bukhari. Tuh, tata cara kencingnya itu. Jangan kamu kencing dalam keadaan berdiri. Jadi sudah saya bilang, kalau kamu ngikutin Muhammad, ribet hidupmu, ribet. Bayangin, kamu sedang dalam pesawat, ya kan? Terus kamu mendarat. Kamu udah 7 jam gitu naik pesawat, mendaratlah kamu misalnya di Tokyo. Sampai Tokyo, itu WC berdiri semua. Sedangkan menurut sunnah Rasul, jangan kamu kencing dalam keadaan berdiri. Harus jongkok. Gimana lu jongkoknya? Coba. Ayo silakan. Coba naik ke sini. Coba kalian berikan dulu sanggahan atau bantahan. Bahkan kalau tersisa air kencing, itu kamu akan disiksa dalam api neraka, siksa kubur. Siksa kubur itu kebanyakan itu cuman gara-gara perkara kencing. Jadi jangan macem-macem loh. Kalau kencing aku jongkok. Kencingnya harus jongkok. Nggak boleh berdiri. Nggak percaya. Banyak orang nggak percaya sama saya. Tapi kalau udah diteliti, bener. Ya silakan. Kita kasih naik ada Iskon tadi nih. Kayaknya dia mau naik lagi nih si Iskon. Ya Iskon gimana? Oke. Sudah menonton dari tadi? Iya, saya sudah menonton. Nah, apa yang mau Anda tanggapi? Di mana yang saya katakan fitnah? Benar atau fitnah tadi yang saya katakan? Saya tidak katakan fitnah. Sekarang kita bahas yang ini ya, nama-nama ya. Berarti benar kan yang saya katakan kan? Bukan. Memang ada benarnya, tapi ada. Oh, salahnya di mana? Ketika Bang Edis itu yang salah. Apa? Bang Edis seolah-olah misalnya ada kelompok Islam nih. Baru misalnya kita taruhlah kelompok Islam itu di Indonesia ini ada 1000 orang Islam lah. Terus Bang Edis melihat ada 100 orang yang melakukan hal-hal demikian yang mungkin menjatuhkan Kristen atau Katolik. Lalu Edis menyalahkan semua umat Islam itu. Itu yang saya tidak setuju. Baik, saya kasih tunjuk sama Anda ya. Katanya itu hanyalah oknum. Baik. Kalau kamu mengatakan kepada saya itu adalah oknum, perhatikan. Saya kasih tunjuk Anda sebuah video ya. Bisa-bisanya Anda katakan itu sebuah oknum. Oknum dari mana? Perhatikan. Ini orang-orang Islam ini kita harus sadarkan mereka bahwa mereka ini bukan oknum-oknum, tetapi memang sudah keseluruhan, bisa katakan keseluruhan umat Islam. Sabar ya. Nih, sebentar karena agak sedikit belum persiapan. Sambil Anda cari, saya bilang, ini saya contohkan sedikit saja. Misalnya silakan. Ada sekolah misalnya ada 2 sekolah. Jadi di sekolah itu ada beberapa murid yang misalnya di sekolah itu ada 100 murid. Baru ada 20 murid yang melakukan kesalahan mungkin sebagai kemanusiaannya. Baru Anda menimpakan semuanya itu seolah-olah ajaran Islam itu yang salah. Karena kalau kita mau cari tahu, di tiap ajaran itu kalau kita cari kesalahan itu tetap ada. Misalnya Islam, mungkin Anda menemukan hal demikian. Kalau kami mau cari dalam Alkitab kalian juga, kami pasti menemukan ada hal-hal yang kami bisa salahkan. Oh ini salah, ini nggak benar. Tetapi yang kita mau cari di sini kan bahwa tujuan beragama kita itu.
Saya Oke, tidak bersoal sudah? mau ustadz kah apakah. Ya kalau caranya nggak benar ya udah nggak benar. Tapi tujuan beragama kita itu kita ingin menebar kebaikan. Oke, sudah? Sudah? Oke, baik. Saya kasih Anda ya, ini tontonan atau isi ceramah seorang ustadz yang bahas-bahas agama Kristen ya. Nih, saya kasih contoh. Lihat nih ya, perhatikan. Oke. Perhatikan nih. Siap. Oh itu Zakir Naik. Ah. Lihat nih. My God prohibit that in the book, in the Bible, in the Gospel. God or is he a messenger of God? Nih, kalau Anda lihat nih Bang ya. Kalau Anda lihat nih sebentar nih ya. Nah ini. Nah, sabar dulu ya. I do not eat pork. Sabar. Don't take alcohol. Nih, kalau Anda lihat jumlahnya ini Bang. Ini bagaimana Anda katakan ini oknum? Ini semua berteriak Allahu Akbar ini. Stop ya, Hop. Nih. Oke. Anda lihat ini oknum ini yang sebanyak ini nih. Itu Zakir Naik kan? Oke, yang teriak Allahu Akbar. Ketika Zakir Naik bernarasikan Jesus is Muslim brother. Ini orang-orang ini semua teriak Allahu Akbar. Ini kalau dihitung ini Bang, jumlahnya 40.000 ini. Anda katakan ini oknum. Oke, kalau begitu tadi kan kita profesional aja. Kita yang santai-santai aja. Iya, terus bagaimana Anda katakan itu oknum? Ya tetap masuk dalam kategori oknum karena itu masih sebagian, tidak semuanya. Iya, yang nggak nonton itu, yang saya bilang tadi Islam yang kerjanya nonton Raffi Ahmad takut makan buah rambutan. Ya, saya juga tidak akan membenarkan hal-hal demikian yang dilakukan oleh Raffi Ahmad. Raffi Ahmad sih. Atau siapapun susah ini. Tadi kan Anda bilang bahwasanya itu kan hanya sebagian umat Islam. Sebagian tapi jumlahnya banyak, 40.000 orang. Seandainya itu muat untuk 5 juta orang, mungkin itu akan penuh 5 juta orang. Karena stadionnya udah gak muat lagi. Nah orang-orang justru, dengar tenang. Orang-orang justru Islam yang Anda katakan yang tidak ikut-ikut seperti itu Islam yang gak ngerti agama Islam. Yang tontonannya adalah Raffi Ahmad takut makan buah rambutan. Kok malah Anda salahin Raffi Ahmadnya? Yang saya salahin yang nonton acara kayak begitu. Iya. Tapi sekarang ini Bang Edis bilang kita ini kan mau diskusi. Kan Bang Edis sering menyuarakan itu diskusi. Betul. Ya kan? Ya, nah itu. Maka di dalam diskusi itu kan kita harus penyampaiannya, caranya. Apalagi kan Bang Edis ini sudah termasuk public figure kalau kita istilahkan. Yang dimana jadi itu curhat sih. Bang, materinya saja Bang. Orang itu kan punya karakter masing-masing. Bagaimana dia membawakan acara itu. Bukan itu yang kita bahas Bang. Yang kita bahas adalah isinya, materi yang saya utarakan itu ada nggak yang fitnah? Dari awal kan saya sudah katakan memang tidak fitnah. Tidak fitnah. Lalu kalau tidak fitnah, apa yang menjadi keberatanmu? Keberatan saya itu karena dalam beragama itu kita ada etika dan pilihan-pilihan kata yang kita sampaikan itu. Etika? Iya dong. Pilihan kata bagaimana contohnya? Contohnya pilihan kata yang bagaimana? Saya pengen tahu bagaimana contoh pilihan katanya. Contohnya seperti Kristen bertanya, Islam bertanya, Kristen menjawab. Islam bertanya, Kristen bertanya, Islam meninggal. Lu memang itu kok faktanya. Faktanya kan memang begitu. Ketika ada orang Islam bertanya,
Memang orang Kristen selalu menjawab, dijawab. Islam bertanya ini, dijawab ini. Islam bertanya, dijawab terus. Giliran ditanya balik, ketika orang Kristen nanya sama orang Islam akan ramai-ramai begini. Kamu menistakan, kamu melakukan penghujatan. Di mana bang menghujatnya? Itu hanya segelintir orang itu. Susah. Tapi sebenarnya kalau kita mau berbicara, kalau kita mau bahas diskusinya begini. Sekarang kita kerucutkan ya. Oke, kita pasti di setiap agama, baik Islam, Hindu, Buddha, itu pasti ada oknum-oknum dari agama itu orang yang radikal, sukanya hanya provokatif, atau orangnya hanya maunya debat saja, benar atau salah, yang penting dia maunya debat saja, benar saja. Tapi dia tidak mau kepada tujuan beragamanya itu. Jadi dia itu debat tapi tidak menjalankan hal-hal yang lain. Tapi maunya debat-debat doang, benarkan saja, tapi giliran agamanya dia tidak laksanakan gitu. Baik. Maka posisinya ini di TikTok ini, karena Bang Edis ini kan pengikutnya juga sudah banyak. Jadi seandainya Bang Edis mungkin bisa orang mengikuti Bang Edis, tapi lewat penyampaiannya itu yang bagus. Jangan sampai mereka mengikuti Bang Edis itu tapi dengan cara-cara yang kayak agak-agak terhina. Itu kan nggak bagus menurut saya. Jadi dengan logika dan argumentasi. Iya dong. Baik, poinnya saya sudah dapat bang. Saya sudah dapat maksud Anda. Gini, saya tanggapi ya. Saya lagi tidak itu bisa jawab penonton. Baik, justru Bang Edis, saya lagi. Justru sebenarnya kalau Anda menjadi orang Islam, tujuan beragama Islam itu adalah, mau saya kasih tunjuk tujuan orang Islam nih. Kalau kamu berislam, kamu itu akan membunuh orang Yahudi dan orang Nasrani. Ini memang dia nggak tahu ini tujuannya. Baik, saya tunjukkan kepada kamu sebuah hadis. Oh, gini saja lah, nggak usah saya tunjukkan, capek ya. Gini, saya balikan. Saya balikan kamera saya bang. Gini. Kalau Anda sungguh-sungguh ingin menerapkan ajaran agama Islam, maka Anda harus lakukan apa yang diperintahkan Muhammad kepadamu, betul? Oke. Muhammad memerintahkan untuk membunuh orang-orang Yahudi. Tahu itu? Tahu nggak? Tunggu. Itu. Iya, kan kita diskusi ya, udah dengar dulu. Kan begitu itu posisinya. Anda ini ngomongnya diskusi. Kan kamu bilang tadi, saya tidak suka kalau debat-debat begini, lebih baik kita menjalankan saja. Justru kalau kamu jalankan, kamu akan menjadi pembunuh Wahyudi. Di dalam sebuah hadis, dengar. Di dalam sebuah hadis dikatakan begini, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian orang-orang beriman membunuh orang-orang Wahyudi. Hingga orang-orang Wahyudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Dan batu dan pohon akan berteriak berkata kepada orang-orang muslim, wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, di belakangku ada orang Wahyudi, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gorgot. Karena pohon Gorgot adalah pohon Wahyudi. Itu. Bagaimana sikap dan tingkah laku kalian kepada suku bangsa Wahyudi? Kalian akan menjadi pembunuh mereka. Itu saya bisa menjelaskan sedikit. Silakan. Sudut pandang. Silakan. Itu memang hadis, iya hadis. Tapi kan di situ berbicara itu dia mengatakan Yahudi, bukan dia mengatakan, tapi itu dia pasti ada tersirat bahwa di situ orang-orang yang kalau dia tidak menjalankan agama Yahudinya itu dengan baik. Misalnya dia menggunakan dia begini Bang Edis. Enggak, Anda itu ngarang saja, terus kerjanya ngarang, bebas. Sebentar, tadi Anda sudah mengeluarkan satu statement loh, bahwa Anda itu tidak ngerti agama Islam, betul? Saya bukan tidak ngerti, saya mengerti garis besarnya saja. Maksudnya saya tidak menghafal Quran semuanya seperti yang dihafalkan oleh beberapa ustaz. Apa yang disebutkan Al-Quran kepada orang-orang yang tidak beriman? Iman sebutan itu untuk orang-orang yang tidak beriman itu apa dalam Al-Quran?
Ya orang kafir tapi iman. Iya, itu kan orang kita kafir harus itu paham iman dikatakan dulu. seperti apa mereka? Orang kafir yang sebenarnya itu adalah orang yang tidak percaya akan keberadaan Tuhan dan tidak menjalankan sama sekali berita itu. Ya, belajar dulu lah ya. Saya cuma kasih tahu Anda, Al-Quran menyebutkan seburuk-buruknya makhluk. Tahu nggak seburuk-buruknya binatang menurut Al-Quran? Ya itu saya belum masuk pada wilayah itu mungkin. Ya, belajar dulu. Tapi saya mau tanya Bang Edis begini. Apa? Makanya saya itu lebih penasaran ke Bang Edis itu begini. Karena Bang Edis ini kan pengikutnya sudah banyak sekali. Jadi sebenarnya ini satu hal yang bagus. Kalau Bang Edis memanfaatkan dengan baik itu, maka itu akan tercipta kedamaian sebenarnya. Karena sebenarnya orang-orang Islam itu mau menerima apapun itu. Yang penting kita diskusinya itu, makanya tujuan kita itu. Tujuannya itu Bang, supaya Anda tahu agama Islam itu adalah sedemikian yang saya katakan. Selama ini tidak pernah diberitahukan kepadamu. Memang kami ngerti tujuan kamu menyampaikan itu. Bang, dengar ya. Selama ini yang kita dengar di media sosial, orang-orang Islam itu kan bahas orang Kristen. Bahwasanya Yesus menubuatkan, Yesus berkata akan datang nanti setelahku nabi, namanya Muhammad. Betul? Iya. Bahwa Muhammad namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Iya, saya pernah dengar itu di. Nah, itu yang saya luruskan Bang. Masa Yesus kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Maksudnya Muhammad sebagai pelanjut ajaran Yesus. Ajarannya saja seperti yang saya bilang tadi. Baru bagaimana? Tadi kan Bang Edis bilang Al-Quran itu mengutip dari Bible ya. Dari Bible atau ayat-ayat sebelumnya dari Yahudi ya. Oke, sekarang saya tanya. Kalau memang tidak mengutip-ngutip ayat di dalam Bible, kenapa Al-Quran menggunakan bahasa-bahasa yang ada dalam Bible? Oke, itu mungkin saya bisa jawab. Karena saya mulai dari ini ya. Kita kan dari Nabi Ibrahim ya. Saya mulai dari Nabi Ibrahim saja. Oh, sebentar, Ibrahim itu apa? Kosa dari suku kata apa itu? Ya, bingung lagi kan? Nabi Ibrahim. Yang penting saya mau sampaikan begini. Ini Abang Edis terima nggak? Nabi Ibrahim itu kan dia melahirkan. Enggak, kita nggak bahas iman gini. Kenapa di dalam Al-Quran disebut Ibrahim? Coba jelasin. Ya karena Nabi Ibrahim itu dalam Islam disebut itu dia itu sebagai bapaknya para nabi. Coba asal usul kosakatanya dari mana? Nah, itu kan tadi saya sudah katakan. Nih saya kasih tahu ya. Tahu nggak Anda bahwa Ibrahim itu merupakan kesalahan pengejaan di dalam agama Islam? Yang sebenarnya? Abraham bukan Ibrahim. Kalau huruf alif tenang. Huruf alif itu kalau berdiri sendiri dia dibaca apa? Alif, A. A. Kenapa dibaca I? Ya karena perbedaan bahasa dan itu kan bahasa Ibrani kalau Abraham. Bukan. Karena kalian ini pengen membuat agak sedikit berbeda. Biar nggak ketahuan nyolong tapi tetap ketahuan nyolong. Gini saya kasih tahu. Tenang. Dulu menurut Bible ya, dulu namanya itu bukan Abraham, tetapi Abram. Namanya itu diganti menjadi Abraham. Yang artinya Ab itu bapak. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu sama, Ab itu juga bapak. Abu siapa? Itu bapak itu artinya. Ya kan? Nah, jadi di dalam Bible Abraham itu artinya bapak banyak orang, bapak banyak bangsa. Iya. Kenapa jadi Ibrahim? Ibrahim itu karena apa arti bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu dia hampir-hampir bilang sama. aja dari nyolong. Udah. Ini Anda sama akui dari nyolong dari kitab sebelumnya. Tapi biar beda kami baca
A-nya itu kami baca I. Itu jujur aja. Iya, maksudnya kenapa? Bukan nyolong sebenarnya. Bukan Tapi nyolong. karena memang kitab itu dia menyambung terus dari satu kesatuan. Kan Ibrahim, dia punya keturunan. Nah, ada Ismail yang dan Ishak menyambung-nyambung itu. inilah yang saya bantah, Bang. Tujuan channel saya ini adalah membantah klaim-klaim orang Islam bahwa Al-Quran itu kitab yang menyambung Taurat dan Injil. Bukan menyambung, Bang, tapi malah membikin berantakan. Loh, bukan, kan Ishak dan Ismail itu kan Yang anak disambung keturunan dari apanya? Ibrahim. Ismail dan Ishak itu kan anak keturunan dari Ibrahim. Benar nggak? Coba dibuka itu. Baik, sekarang saya Kami kan tanya. Nabi Muhammad, Oke, Nabi Muhammad, Ibrahim Nabi itu dari Muhammad. mana memang dia dalam Al-Quran? Ibrahim itu memang dari Israel. Mana ayatnya? Ya, ayatnya mungkin saya lupa ya, tapi Nabi Ibrahim itu. Ya belajar dulu dia sana. melahirkan- Dari tadi lupa-lupa terus. Bukan. Belajar dulu sana. Tapi- Lupa-lupa terus. Aduh. Jangan bilang lupa-lupa. Kalau datang ke sini tunjukin. Terima kasih Pak Agus Ibrahim, makasih. Bentar ya, kita kasih naik ada Doni Abdul Rahman. Ya, Doni Abdul Rahman. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Oke, boleh Bang. Ya, semua malam Bang. Ya, selamat malam. Muslim ya Bang ya? Mantan Bang. Mantan, ini bagaimana jalan ceritanya ini? Tadinya Anda Muslim. Iya. Berapa lama Anda Muslim Bang? Emang awal dasarnya sebenarnya aku dari keluarga Kristiani ya kan, cuman di saat dulu ya namanya juga kehidupan ini ya Bang ya. Nah, jadi masuk Muslim dari tahun 2016 Bang. 2016 masuk Islam. Iya. Sampai 2024 kemarin. Sampai 2024. 2016, Iya, 17, 18, 19, 20. Berarti 8 tahun jadi orang Islam. 8 tahun. Ya betul Bang. Terus Jadi akhirnya murtad lagi dari agama Islam. kita lagi balik ke Kristiani lagi Bang. Di tahun 2024. Iya betul. Coba kita tes dulu ini Bang. Berselama Anda jadi orang Islam berarti Anda sholat. Sholat cuman ya gitulah Bang, namanya juga kita tadi ini kan kita kepengen juga yang jelas ya kan, kita cari tahu yang jelas mana yang benar mana yang apa ya kan gitu. Coba Nah, kita pengen tahu ini kalau pernah mualaf selama 8 tahun, coba kami pengen mendengarkan bacaan Al-Quran Anda, coba silakan. Quran aku belum ada yang hafal Bang, ibaratnya kan dulu itu masih belajar ibaratnya belajar sholat gitu. Gimana coba sholat gimana belajarnya dulu coba. Sholat ya, Biar gak ngaku-ngaku coba. Ibaratnya seperti doa-doa ini ya kan. Doa apa di saat mau sholat apa? Nggak tahu apa. Coba. Lupa aku emang aku udah lupa Bang. Ibaratnya karena aku udah gak percaya gitu. Oke lah, baiklah. Karena begini Bang, karena di sini itu nggak boleh ngaku-ngaku. Jadi mohon maaf Bang. Kalau Anda pernah mualaf 8 tahun itu sudah waktu yang cukup lama. Ya, kalau Anda tidak bisa membuktikan, nanti channel saya ini jadi channel murahan Bang. Channel yang isinya cuman fitnah-fitnah. Iya Bang, betul. Kecuali Anda, coba Anda pernah nggak sekali Anda sholat waktu mualaf 8 tahun? Bukan hanya sekali 2 kali. Coba kalau bukan hanya sekali 2 kali, coba Anda ingat-ingat dulu gimana ketika Anda sholat. Karena baru tahun kemarin. Coba gimana? Kemarin itu ya kan dikatakan ke setiap sholat itu kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Habis itu Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapkan ayat-ayat apa ya kan.
Jadi cuman aku itulah selama 8 tahun itu karena aku pelajari semuanya, terakhir aku kecewa bang. Kecewanya gini, ya kecewanya dalam agama itu sebenarnya udah lama aku ngikuti Abang Edis TV ya. Emang betul semua bang, semuanya faktanya emang betul. Apa yang dikatakan abang, walaupun ini banyak yang menuntut aku nanti ya, aku nggak mau tahu gitu loh. Cuman emang kenyataannya gitu loh. Yang buat aku kecewa itu dalam suatu saat aku balik ke Kristiani lagi. Karena dalam suatu agama itu ya kan, kita dalam Kristiani, seorang istri itu wajib harus satu suami. Kan gitu. Tetapi aku ini punya mantan istri dari Aceh Timur. Mantan istriku dari Aceh Timur bang, Perlak. Ini nyata betul. Aku pindah agama gara-gara dia. Itulah dia bang. Jadi di saat itu dia berjanji, aku akan mengajarinya dan begitu semuanya lah gitu. Begitu berjalan, dia mengatakan dengan aku, dengan agamanya, ataupun agama yang aku udah Oke pindah, bang, gitu. gini kita nggak dapat poinnya nih. Saya mohon maaf ya bang ya, kita turunkan ini. Karena abang ini masalahnya ceritanya malah jadi cerita perempuan ini ya. Kalau Anda masuk Islam maupun masuk Kristen gara-gara perempuan atau gara-gara laki-laki, saya tidak tertarik begitu loh. Kalau Anda masuk Islam atau masuk Kristen karena sesuatu yang Anda temukan dan itu menggugah pikiran Anda, ayo kita ngobrol. Tapi kalau gara-gara perempuan ya ngapain? Sama seperti itu yang dari Malaysia kemarin. Ketika saya menikah dengan orang Hindu, orang India, jadilah saya Hindu. Habis itu menikah dengan gadis Melayu, lalu jadilah saya Islam. Gimana kita ngobrol kayak gitu? Aduh, ayo silakan yuk. Kita kasih naik ada Jumarta Arizona. Iya, Jumarta. Kalau Jumarta kayaknya dari Bali, Arizona dari Arizona. Ini ya, gimana nih namanya nih? Penasaran saya. Iya, Jumarta. Oke, macet ya teman-teman, kita turunkan. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Jawara, coba Jawara. Ya, Jawara, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Edis. Terima kasih. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ya, Muslim Bang. Ya, Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Yuk. Tadi temanya apa Bang? Temanya sebenarnya ini Bang. Ikut Yesus itu surga. Sedangkan ikut Muhammad itu neraka Bang. Silakan. Oke Bang. Anda mau bantah ya Bang? Enggak, saya nggak mau bantah. Cuman gini Bang. Sebentar, saya konfirmasi dulu. Saya konfirmasi. Anda beneran Muslim? Anda beneran Muslim? Coba bagaimana kami tahu Anda sungguh-sungguh Muslim? Bisa kau kasih pertanyaan saya? Coba bacakan dulu satu surat dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, bin saril waswasil khannas, alladzi wasfisu fi sudurin nas, binal jinnati wan nas. Sah, Muslim. Oke, baik. Berarti Anda setuju dengan tema ini? Yes, ikut Yesus surga, ikut Muhammad neraka. Nah, setuju? Yang saya penasaran, tunggu dulu. Yang saya penasaran ini yang ikut Muhammad neraka. Bang Edis dapat dari mana bahannya maksud saya? Baik, ada Al-Quran di situ? Gak ada Bang, saya di warung Bang.
Terus gimana saya nunjukkan? Gitu. Oke. Enggak. Itu ada di dalam surat Maryam ayat 71, Bang. Surat Maryam ayat 71 berkata, dan tidak ada seorang pun dari antara kamu melainkan mendatangi neraka tersebut. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan. Gitu. Itu memang hadisnya real. Bukan hadis itu, Bang, Quran. Iya, isi Quran kan maksud saya. Maryam 71 Ya, kok hadis ini gimana sih? Itu real, Bang. Ya, Mbak, jadi kamu Ya. sudah diwajibkan untuk mendatangi neraka itu, betul? Iya, semua. Oke, berarti umat kamu wajib Muslim- masuk neraka nggak? Berarti Gini, kamu wajib semua masuk neraka nggak umat- menurut ayat itu? Gini bang, maaf. Bang Edis tahu Kiai? Tahu Kiai? Bang Edis dari siapa? Jawa, bukan? Bukan dari Jawa, bukan. Maaf. Bukan dari Jawa, bukan. Kiai siapa? Enggak tahu, enggak. Maksudnya gelar seorang Kiai, tahu enggak? Tahu. Nah, itu. Sealim-alimnya orang di Islam, itu pasti pernah ngerasakan neraka. Benar, maksudnya? Tapi berakhir ke surga. Jadi itu sebuah Oke, proses. berarti wajib masuk neraka. Ibaratnya cucian tuh dicuci dulu. Apa Ya, yang berarti dulu wajib dibersihkan masuk dulu. neraka, betul? Bukan wajib, pasti. Bukan wajib. Pasti. Kalau Oke. wajib. Berarti kalau wajib Anda berarti bisa setuju, ditolak, ya. sebentar. Berarti Anda setuju ikut Muhammad pasti masuk neraka dulu. Statementnya Bang Edis yang salah, ikut Muhammad. Sebenarnya bukan ikut Muhammad. Tapi kalau menjadi Muslim pasti pernah merasakan neraka. Itu yang benar. Oke, bisa nggak orang menjadi Gitu. Muslim tanpa ikut Muhammad? Orang bisa menjadi Muslim tanpa ikut Muhammad. Tidak bisa, Bang. Itu kan junjungan Ya berarti kita. benar namanya ikut Muhammad. Ini gimana sih? Kok Anda ini susah sekali sih nangkep apa yang saya bicarakan. Menjadi seorang Muslim artinya adalah menjadi pengikut Muhammad, betul? Betul. Nah, tadi Anda bilang jadi Muslim itu wajib masuk neraka, betul? Bukan wajib, pasti. Pasti masuk Ingat, neraka. Nah, pasti dengan berarti wajib kesimpulannya, beda, berarti kesimpulannya ikut Muhammad pasti masuk neraka, betul? Ikut Muhammad Pasti masuk neraka, betul? Ya. Iya. Artinya tema ini tidak kamu bantah. Ikut Yesus atau Kristen. Kristen itu kan artinya mengikut Yesus. Masuk surga. Menjadi Muslim artinya ikut Muhammad. Masuk neraka. Anda sudah menyetujui. Terus apa lagi? Nah, gini Bang. Saya ini masuk ke Bang Edis ini bukan untuk membantah. Tapi saya juga ada pertanyaan buat Bang Edis gitu. Oke, tujuannya. coba sekarang Anda buat statement dulu. Saya Muslim. Hah? Ikuti saya Muslim. Ayo. Jebakan ini. Kok jebakan? jebakan? Ini dibuat Vivi. Enggak dibuat Vivi sama kau. Gini. Lagu Saya lama, pengen lagu Anda. lama kau. Belum. Anda kan sudah mengakui. Sekarang Anda buat pengakuan. Yuk, saya. Dibuat Vivi sama kau. Dibuat Vivi sama kau. Dibuat Vivi lagu lama kau, Dis. Susah ini Lagu lama, teman-teman, susah Bang. ini. Oke, Anda mengakui tema saya? Ikut anunya. Yang bawah saya nggak setuju. Balik lagi. Aduh, kalian teman-teman siapkan bodrek, paramek. Bang, Anda Bang Edis sudah kan belajar mengiyakan Islam. tadi bahwasanya ikut Muhammad pasti masuk neraka. Anda sudah mengiyakan, sekarang Anda buat statement. Saya mengakui bahwa ikut Muhammad masuk neraka. Coba bikin statement. Kalau gua nggak mau gimana? Ya udah, Anda dibawa dulu. Anda bikin capek saja ini. Bagaimana Anda ini? Aduh. Berat. Sampai pilek saya, teman-teman.
Bagaimana ini teman-teman? Dia sudah mengiyakan. Giliran disuruh membuat pengakuan, kabur. Oke, kita kasih naik. Ada Den Bagus. Coba, Den Bagus. Ya, halo Den Bagus. Den Bagus. Oke, nyalain kamera bang. Ya, silakan Den Bagus, nyalakan kamera. Undang bang. Sudah saya kirimkan undangan. Oke bang, terima kasih. Gelap Gimana bang. kabarnya bang? Kabar baik. Kenapa bang gelap bang? Kita nggak bisa lihat nih bang. Aduh lagi di order ini bang. Di apa? Tar. Di outdoor. Di outdoor di mana bang? Ya di mobil bang. Di mobil. Ya tapi gelap-gelap gini gimana mau diskusi bang? Nanti jangan-jangan Anda habis di sini langsung jadi nabi nanti. Bisa ada siapa ini? Abang Muslim? Kafir bang. Enggak, di KTP tertulis apa bang? Ya masih Islam sih, cuman katanya kalau nggak sholat Jumat 3 kali itu jadi kafir bang. Banyak ya orang Muslim yang tidak sholat Jumat kan? Kayaknya banyak bang, soalnya kan kebentur kerjaan. Bukan apa. kayaknya lagi bang, bukan kayaknya lagi. Saya punya teman-teman orang Islam nggak pernah sholat Jumat kagak pernah. Gimana bang, bahasanya apa ini bang? Ya besoklah bang, kalau Anda sudah di rumah. Ini kita ngelihatnya juga kedap-kedip. Ini lampu Anda, ini lampu kayak lampu diskotik. Bukan. Oke lah bang, besok-besok lagi ya, naik lagi ya. Ini lampunya gelap bang. Ini kita mau gimana, mau diskusi kayak gitu. Yuk. Coba ini kita invite yang random dulu ya. Sekaligus kita bersihkan ini karena banyak yang nyangkut-nyangkut ini. Waduh. Bunda Kenzi. Uncup tidak berani. Dia naik ke sini nggak berani teman-teman. Ini lagi. Bentar, saya cek dulu ya. Sebentar. Coba kita kasih naik, ada penghuni surga, coba. Penghuni surga. Ya, penghuni surga, selamat malam. Halo? Turun. Mungkin kayaknya banyak orang salah pencet teman-teman. Jadi ketika kita naikkan, dia bingung. Nur Josita, ini berapa kali naik ini ya? Kita kasih naik, dia enggak ini. Sebentar. Nah, ini pengikutnya juga belum ada dia ternyata. Jumarta Arizona, coba. Halo Jumarta. Halo, selamat malam. Ya, malam Bang. Silakan nyalakan kamera, Bang. Oke. Iya. Oke. Muslim, Bang. Muslim?
Muslim. Silakan Bang, Anda mau mengutarakan apa? Silakan. Saya penasaran dengan tema yang Anda bawa. Yang mana itu Bang? Itu mana tema tadi, tunjukkan. Oke, kita kasih tunjuk. Ya ini, silakan Bang. Itu kan kita baca yang pertama ya. Ikut Yesus surga. Apakah benar? Ya. Apakah Anda mengikuti Yesus? Bang, kita bukan berbicara Halo, Anda kita. atau saya ikut Yesus Bang. Nanti lari dari tema. Oke, kita bahas satu-satu, kita gantian. Dengarkan Yesus dulu kan ya, surga tenang pertama dulu itu. Bang, tenang dulu. Biar Anda paham. Oke. Kita tidak membahas apakah si Udin, saya, Anda menjadi pengikut Muhammad atau pengikut Yesus, enggak. Kita bahas mengenai hal mengikut Yesus itu surga. Hal mengikut Muhammad itu pasti ke neraka. Jangan lari dari tema. Oke. Yang dikatakan ngikut Yesus itu apa? Umat Kristen? Tidak semua orang Kristen Bang. Karena banyak orang di KTP-nya dimaksud Kristen dengan ikut tapi Yesus tidak itu ikut gimana? Yesus. Yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Yesus? Oke. Coba buka Markus 12:29. Ini orang mau lari dari tema ini orang. Bukan ini. lari, Susah kan katanya kan mau ikut Yesus masuk surga. Pernah enggak? Ya silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Kok saya suruh baca? Kan kitab Anda. Baik, kita bacakan. Kita turuti. Baik. Oke. Markus 12 ayat 29. Markus 12 ayat 29. Markus hukum 12, yang utama itu. 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Terus? Dengarlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita. Bukan Allah Bang. Aduh ini orang Islam nih memang harus sekolah lagi nih. Bang, di situ nggak ada Allah. Itu tulisannya itu L double itu Allah bacanya itu. Sebentar, kita harus sekolahin nih orang-orang Islam nih teman-teman. Sebentar ya, saya balikkan dulu kamera saya. Aduh, ini orang-orang Islam nih memang harus kita pulangin lagi mereka ke SD. Tapi jangan diturunin. Ya, tenang. Oke, coba ini huruf apa Bang? A L L A H. Dibaca? Allah, kalau Islam mengatakannya Kalau Allah tulisannya AO Allah, AOLOH. Ini dibaca Allah Bang, bukan Allah. Aduh. Itu penyebutannya Allah. Oke, ini huruf apa Bang? Oke, nggak usah. Tenang, biar nggak salah paham. Ini huruf apa? A. Iya, ini huruf Arab atau huruf Latin? Huruf Latin. Huruf Latin, kenapa Anda baca O? Siapa yang baca O? Ya udah coba baca. Allah. Baca coba. Allah. O huruf apa itu? O kan? Allah. Oke, di mana O-nya? Di mana O-nya? Huruf O-nya di mana di sini? Mana ada saya nyebut O? Ya udah coba bilang. Allah. Oh, ada huruf O di situ. Ada huruf O di situ. Aduh. Mau lari dari topik ya. Bukan mau lari dari topik. Baik nih. Kita cari ya bahasa aslinya ya. Nih, 29. Kita ketik 29-nya. Nih, lihat ya. Kita cek dalam bahasa aslinya nih, Bang. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begini. Jesus answered. Ya, dengarkan. The most important is, listen, Israel, the Lord our God, the Lord is one. Mana di sini Allah? Ya itu salahnya kalian ngapain bawa-bawaan nama Allah kami di dalam kitab kalian. Gak ada Allah, Pian.
Di dalam Ya, memang terjemahan nggak itu ada, tidak ada Allah, yang ada Allah. Allah dalam bahasa Ibraninya di sini, dengarlah orang Israel, Tuhan itu bahasa Arabnya di sini Lord. Allah udah. kita, Allah di Bawa sini aja bahasa Lord, aja dengar. Allah di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai God. Apa bahasa aslinya? Perhatikan. Bahasa aslinya di sini Theos. Tahan dulu. Gak ada di baca sini God itu Allah. tadi kan? Ya. Ya kan, kenapa kalian bawa-bawa nama Allah dalam kitab kalian? Emang di situ ada Allah? Nah itu tulisan LW. Allah bukan Mau Allah. Allah Coba itu cek aja di tulisannya kamus. alif. Dengar. Allah itu hurufnya itu alif lam lam ha. Sedangkan di situ tulisannya huruf Latin, huruf A L L A H. Kecuali di situ di huruf alif lam lam ha baru kamu bilang seperti itu Allah. Gimana Anda ini? Ya kenapa enggak dibikin aja situ kan apa Lord apa itulah istilah Tuhan kalian saja. Tapi kan nggak usah kita bahas itu. Maksud saya kan kita bahas teks itu tadi. Oke? Hai Bani Israel, kata Yesus kan. Hukum yang utama Tuhan, terserahlah itu kalian mau sebut Allah Tuhan Allah kita, Tuhan ya, itu terserahlah Esa. itu. Terus Tuhan Allah kita. Di situ Yesus berkata kita. Apa Anda paham bahasa Indonesia arti kita? Ya, itu mengutip ulangan atau mengutip kitab Taurat. Hukum yang terutama itu. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Iya, kan ada kata kita di situ. Kata Yesus kan berkata, Tuhan Allah kita, ya kan? Ya, itu Tuhan kutipan itu Esa. dari hukum Taurat. Ya mau ya kutipan itu intinya kan katanya kita di situ. Berarti Yesus itu termasuk nggak kalau dia berkata kita? Iya. Masuk kan? Iya. Nah terus kalian mau yang jadi jalan pertanyaan? ngikut? Terus kalian mau ngikut Yesus katanya masuk surga? Yesus nggak berkata dia Tuhan di dalam itu. Di ayat lain ada. Di dalam Yohanes 13 Mana ayat 13. ada dia mengatakan dia Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Coba bacakan. Jangan yang di pelintir-pelintir ya, yang dirubah-rubah ya. Karena itu sudah rahasia umum. Rubah-rubah. Oke, coba buka. Pertanyaan mereka dari Yesus dulu ini saja. Baik. Yesus Bukakan mengatakan ya. dia adalah Tuhan. Mana? Baik. Yesus mengatakan dia adalah Tuhan. Baik. Yohanes 13 ayat 13 ya Bang ya. Ini tetangga saya ini. Ulun lapong ya Jawa. Apa tuh? Baik, kita balik kamera saya ya. Orang Lampung ya? Wah, nah kedah. Kamu nggak tahu saya, kedah tetanggaan kita. Baik. Coba kamu ketemu saya dulu, Dis. Nggak separah ini otakmu, Dis. Kamu sih. Kamu sih mainnya ke jalan nggak berani pulang. Baik. Ayat 13 nih. Kita baca sebelumnya coba. ya. Kita baca sebelumnya biar enak ya. Kita baca sebelumnya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih keseluruhannya, dan seterusnya dan seterusnya. Nih, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nih Yesus menganggap dirinya Tuhan. Apalagi? Itu teks aslinya itu Tuhan. Sudah jadi rahasia umum, itu diganti. Cek aja Teks di aslinya kamus. Tuhan. Emang Tuhan sama Tuhan bahasa apa? Tuhan sama Tuhan beda. Beda. Kamu pernah belajar nggak? Tuhan sama Tuhan bisa beda. berarti Tuhan, tapi Tuhan belum tentu jadi Tuhan. Oke, baik. Bahasa Arabnya Tuhan atau sebentar, tenang. Bahasa Arabnya Tuhan apa? Tuhan ya Allah. Tapi kan itu kan kitab kalian itu bukan bahasa Arab. Tuhan bahasa Arabnya Allah. Nih, saya kasih tahu. Bahasa Arabnya Tuhan Rob. Itu sebutan panggilan. Oke, kalau kata Tuhan kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris apa?
Kata Tuhan God atau itunya. Lord. Enggak usah jauh-jauh lah. Anda Enggak, tadi bahas ini tentang yang Anda Rob. kutip tadi enggak, yang Anda kutip tadi Markus tadi itu Lord bahasa aslinya. Nih, saya kutip ya. Nih, Anda kutip Markus 12:29 kan? Nih, saya tunjuk nih, Markus 12:29. Perhatikan. Ya. Ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan, nah kata Tuhan ini apa bahasa aslinya? Kita cek. Nih, kita cek ya. Yesus menjawab, yang paling utama dengarlah Israel. Lord, nih kata Tuhan ini bahasa aslinya itu Lord. Kita cek bahasa aslinya. Kurios. Nah, kata kurios ini itu sama dengan yang dikutip oleh Yesus di dalam Yohanes 13:13 tadi. Perhatikan ya, kurios ya. Nah, kita cek Yohanes 13:13. Kembali lagi ke Yohanes 13:13. Perhatikan. Nih ya, Yohanes 13:13. Apakah Yesus menggunakan kata yang sama? Perhatikan. Yohanes pasal yang ke-13. Ayat yang ke-13. Perhatikan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Balik lagi ke sana. Iya, kan ini yang kita bahas aslinya nih. itu Kamu Tuhan. menyebut aku guru dan Tuhan. Coba kita cek kata Tuhan ini bahasa aslinya. You call me teacher and Lord. Nah, perhatikan kata Lord kita ketik ya. Ulang aja lagi deh, sini belajar lagi sama saya. Nah, sama ini kurios nih. Itu. Sama kata-kata kurios juga. Yesus menyebut dirinya kurios. Gimana ini? Nah, kata kurios ini bahasa Arabnya adalah Rob. Biar Anda tahu Muhammad juga Rob juga. Gimana? Siapa bilang? Ya, karena kamu tidak belajar. Kalau kamu belajar, kamu akan mengiyakan saya. Rob itu dikata disandungkan kepada siapa saja, bukan berarti yang jadi Rob itu Tuhan. Di sini banyak Rob dipanggil. Ya, Anda setuju Muhammad itu Rob? Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi. Pertanyaan saya bukan itu. Anda setuju dia adalah Rob? Ya kalau saya nggak tahu yang tujuan kata Rob. Ya gantian, saya mau ngomong ke Anda. Kejang-kejang. Jangan kejang-kejang. Nanti kita bahas lagi topik yang ke bawahnya ya. Jangan kejang-kejang gitulah. Jumarta, saya ini dari tadi membahas tema mengikut Yesus itu masuk surga, mengikut Muhammad masuk neraka. Kita fokus ke situ dulu. Iya, jadi ngapain kamu pulang perginya ke ke Robnya itu kan? Jadi kita fokuskan lagi ke tema tadi. Oke lah, Jumarta, tenang, Yesus. tenang. Gini, kita nanti sambung lagi. Ini saya karena ada keperluan ini. Aduh, kejang-kejang. Bukan kejang-kejang. Atau gini saja. Nanti... Udah langsung aja ke topik keduanya. Langsung aja ke bawahnya. Jangan, kalau nanti saya masih ada kegiatan. Saya masih ada kegiatan. Aduh. Saya janji gini sebentar, Jumarta, tenang. Saya janji kita akan lanjut diskusi di kesempatan berikutnya. Karena saya ada perlu ini, oke? Alasan lagu lama bukan itu. Bukan alasan. Ini memang beneran ini ya. Des, Lampung nanti kan Des? Asli nanti. Lampung mana? Kedah kamu, Lampung mana? Des, katanya Lampung tadi. Oke, baik. Nanti inbox-inboxan sama saya ya. Jangan lari-lari. Iya, karena saya ada perlu ini. Ya, oke, sorry saya turunkan. Teman-teman, kita hari ini cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Karena saya ada perlu ini. Sebenarnya lagi suruh-suruhnya tapi kita ada perlu. Kita lanjut lagi di diskusi kesempatan berikutnya. Sekali lagi teman-teman, selamat malam saya ucapkan. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman silahkan mampir ke profil ya. Dicek profil akun asli ya. Jangan mampir ke profil akun-akun palsu karena di sana banyak informasi-informasi yang tidak benar.